Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Lukmansyah dengan NPM 2022 10715165, mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebelum saya presentasi, sebelumnya terima kasih untuk Bu DR Herlawati, SSI, MMM.Com, selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya akan mempresentasikan bab 7, yaitu Deep Learning dan Arsitektur Lanjut. Masuk ke konsep dasar Deep Learning. Apa sih itu Deep Learning? Deep Learning itu metode dalam machine learning untuk mengidentifikasi pola yang sangat kompleks dari data yang besar dan tidak terstruktur. Contohnya itu ada pengenalan gambar, pengenalan suara, dan analisis video. Kenapa sih deep learning itu masuk ke dalam machine learning? Bisa kita lihat di gambar tersebut. Gambar tersebut itu merepresentasikan di dalam machine learning itu ada kayak neural network, deep learning, generative AI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja apa sih itu generative AI. Jadi generative AI itu cabang dari deep learning yang fokus pada menghasilkan data baru yang menyerupai data asli seperti teks, gambar, suara, ataupun video. Terus deep learning itu sendiri yang sudah tadi kita jelasin sebelumnya, itu adalah untuk mengidentifikasi pola yang sangat kompleks dari data yang besar dan tidak terstruktur. Kemudian ada neural network, sistem pemrosesan informasi yang terinspirasi dari otak manusia dan digunakan dalam kecerdasan buatan. Terus yang paling atas itu ada artificial intelligence atau AI, teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk memecahkan masalah. Terus yang kedua itu gimana sih cara kerja deep learning? Di sini saya akan mencontohkan misalnya inputnya itu gambar mobil misalnya. Jadi dimasukkan ke dalam sistem. Jadi gambar itu dimasukkan ke dalam sistem. Input ini berupa representasi mentah yang perlu diproses lebih lanjut. Proses lebih lanjutnya itu ke filter extraction plus classification. Nah, di proses ini dilakukan oleh jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan node atau neuron yang saling terhubung. Misalnya lapisan untuk menghubungkan lapisan untuk membuat keputusan apakah input termasuk kategori car atau not car. Outputnya itu hasil akhir berupa prediksi yang menyatakan apakah input car atau not car. Nah, dalam kasus ini outputnya itu car ya. Jadi outputnya itu car. Terus masuk ke jenis-jenis deep learning. Apa aja sih itu jenis-jenis deep learning? Jenis-jenis deep learning itu ada 6 ya. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Yang pertama itu ada CNNS atau Convolutional Neural Network. Itu digunakan untuk mengolah data berbentuk grid seperti gambar. Kemudian yang kedua itu ada Generative Adversarial Networks, terdiri dari dua jaringan, generator dan discriminator yang saling bersaing untuk menghasilkan data baru yang mirip dengan data asli. Terus ada Long Short Term Networks atau LSTMS, dirancang untuk menangani masalah dependensi jangka panjang. Kemudian ada multi-layer perceptrons itu atau juga bisa disebut MLPS, jaringan feed forward dengan beberapa lapisan yang tersembunyi. Terus ada self-organizing maps atau SOMS, jaringan-jaringan saraf unsupervised yang digunakan untuk visualisasi. Yang terakhir itu ada RNNS atau bisa juga disebut Recruitment Neural Network, dirancang untuk memproses data berurutan. Kemudian itu kita masuk ke contoh penerapan deep learning. Contoh penerapan deep learning itu sebenarnya ada banyak. Di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama itu ada virtual assistant, membantu pengguna dengan memahami perintah. Suara ataupun teks seperti Siri atau Google Assistant. Kemudian yang kedua ada chatbot, memberikan layanan otomatis kepada pengguna seperti menjawab
pertanyaan di aplikasi ataupun di situs web. Contohnya itu contoh yang sering kita pakai itu kayak ChatGPT ataupun Gemini. Terus yang terakhir tuh ada marketplace dan e-commerce, memberikan rekomendasi produk berdasarkan pola belanja pengguna, misalnya itu Shopee dan Tokopedia. Dia itu menggunakan deep learning untuk merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pencarian, pembelian ataupun produk yang sering kita lihat atau kita searching gitu. Terus kelebihan dan kekurangan deep learning. Kelebihannya itu skalabilitas, cocok untuk dataset yang besar dengan sumber daya komputasi yang memadai. Kemudian yang kedua itu ada performa yang tinggi, sangat akurat dalam tugas seperti pengenalan gambar, NLP, dan prediksi. Kemudian kekurangannya itu ada memerlukan data yang besar, perform opsional hanya dengan dataset yang sangat besar. Kemudian biaya yang tinggi, memerlukan hardware yang canggih seperti GPU, dan waktu yang berlebihan waktu pelatihan yang sangat lama. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau kata saya yang berbelit-belit, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.